Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Titik Mustika Sari. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal piutang dagang dengan potongan harga dan PPN. Selamat menyimak pembahasan berikut ya. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 4 halaman 12. Pada tanggal 4 Oktober 2020, PD Makmur menjual barang kepada toko Jaja sebanyak 5 unit monitor dengan harga Rp1.500.000 per unitnya dan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 11 Oktober 2020, toko Jaja melakukan pelunasan. Nah, tuliskan jurnal pelunasannya. Baik, kita akan mengerjakan soal tersebut. Nah, sebelum mengerjakannya, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, syarat pembayaran. Di sini disebutkan syarat pembayaran 2/10. Nah, artinya apa 2/10? Artinya, jika dilunasi kurang dari 10 hari, maka akan mendapat potongan harga sebesar 2% dari harga barang. Nah, N/30 artinya transaksi tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, setelah kita memperhatikan syarat pembayaran, berikutnya adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi penjualan yaitu 4 Oktober. Tanggal pelunasannya adalah tanggal 11 Oktober. Nah, kita hitung terlebih dahulu berapa harinya ya. 11 dikurang 4, hasilnya adalah 7 hari kan? 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, 7 hari. Karena dia 7 hari, maka mendapat potongan 2%. Ya. Karena tadi syaratnya adalah jika dilunasi kurang dari 10 hari. Nah, ini pelunasannya masih kurang kan dari 10 hari, hanya 7 hari saja, maka dapat potongan 2%. Nah, 2%-nya itu dari mana? 2% dari harga barang, dari total keseluruhan ya. Total keseluruhan, kita hitung dulu. Total harga barang, berapa unit tadi yang dibeli? Ada 5 unit ya. 5 unit monitor. 5 dikali harga satuannya Rp1.500.000. Hasilnya adalah berapa? Rp7.500.000. Ini adalah total harga barang. Maka potongannya kita hitung. Potongan penjualannya 2% dikali Rp7.500.000. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Rp150.000. Ini adalah potongan penjualan. Oke, sampai sini sudah paham kah? Kalau tidak, kalian ulang lagi ya. Perhatikan lagi dari awal. Nah, setelah kita menghitung total harga barang, potongan penjualan, barulah kita bisa membuat jurnal pelunasannya. Nah, jurnalnya seperti apa? Ayat jurnalnya. Namanya pelunasan, berarti perusahaan tersebut mendapat uang. Kalau dapat uang, berarti yang didebet, yang bertambah adalah kas. Ya. Nah, berikutnya ada potongan penjualan. Potongan penjualan juga didebet. Ini artinya kalau yang di sebelah sini debet ya. Nah, kreditnya apa? 2, 3, 4. Kreditnya adalah piutang dagang. Ini juga sudah ada contohnya di buku kalian halaman 11. Tapi nominalnya saja nih yang belum tahu. Nah, kasnya berapa?
kasnya karena sudah dikurangi potongan penjualan, maka 7.500.000 dikurang 150.000. Kasnya adalah berapa nominalnya? 7.350.000 rupiah. Kan tadi barangnya totalnya 7.500.000, terus dapat diskon, dapat potongan 2%. Jadi yang masuk ke perusahaan hanya 7.350.000 rupiah. Nah, potongan penjualannya sesuai dengan yang tadi kita cari, 150.000 rupiah. Piutang dagangnya berapa? Piutang dagangnya adalah keseluruhan total harga barang, 7.500.000. Oke, nah ini debitnya adalah kas dan piutang penjualan, dan kreditnya adalah piutang dagang. Jumlah debit sama kredit harus sama atau balance ya. Ini kan 7.350.000 ditambah 150.000 sama dengan 7.500.000 ya. Jadi sama dengan kreditnya, yaitu 7.500.000 piutang dagang. Oke, Ibu harap kalian akan lebih paham mengenai soal ini dan bagaimana cara mengerjakannya. Kita akan berlanjut ke nomor berikutnya ya. Baik, berikutnya adalah soal nomor 5 halaman 12. Pada tanggal 1 Oktober 2020, PD Sri, perusahaan kena pajak, menjual barang dagangan kepada toko Lili dengan jumlah sebesar 20 juta rupiah. Syarat pembayaran N/30 dan PPN 10%. Tuliskan pencatatan transaksinya. Jika diminta tuliskan pencatatan transaksinya, berarti ini yang diminta juga jurnalnya. Ayat jurnal umumnya ya. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, perhatikan hal berikut ini. Pertama, PD Sri merupakan perusahaan kena pajak, maka dikenakan PPN 10% untuk setiap transaksi yang terjadi. Untuk syarat pembayaran N/30 tidak perlu kita hitung karena tidak ada potongan penjualan di situ. Nah, yang kita harus hitung adalah PPN keluarannya. Kita hitung dulu PPN keluarannya. Jumlah penjualan adalah 20 juta. Berarti untuk menghitung PPN pengeluaran, dihitungnya 10%, tarifnya tadi PPN 10% dikali dengan penjualannya. Dapatlah hasilnya 2 juta rupiah. Nah, lalu bagaimana pencatatan atau ayat jurnalnya? Tuliskan ya. Jurnalnya yaitu debitnya piutang dagang, karena ini ketika terjadi transaksi penjualan ya, ketika menjual barang dagang, maka piutang dagang didebet. Lalu kreditnya adalah penjualan, dan satu lagi kalau ada PPN berarti PPN keluaran. Penjualannya berapa? Penjualannya tadi 20 juta rupiah ya. Lalu PPN keluaran Rp2 juta. Loh, debitnya berapa, Bu? Debitnya piutang dagangnya adalah penjumlahan dari penjualan dan PPN keluaran. Jadi 20 juta ditambah 2 juta, debitnya 22 juta rupiah. Hanya seperti ini. Udah ya. Ini juga ada contoh pengerjaannya di halaman 11, tapi mungkin nominalnya untuk angka-angkanya kalian belum paham. Ya, perlu ditekankan sekali lagi untuk mengerjakan jurnal, bagian debitnya tidak boleh sejajar dengan kredit. Bagian kreditnya
tulisannya lebih menjorok ke dalam. Ya, jadi tidak sejajar. Baik, sudah dipahami? Jika sudah, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut yang akan Ibu berikan. Ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Dipelajari terlebih dahulu baik-baik dan sesuaikan dengan contoh pembahasan yang sudah kalian lihat sebelumnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah belajar dan menyaksikan tayangan hari ini. Merdeka belajar dimanapun, kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.